Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, Pemkab Balangan tandatangani nota kesepahaman dan Kejari Balangan. Sampaikan capaian program 100 hari kerja, Bupati Balangan gelar jumpa pers. Dinas Perikanan Kabupaten Balangan melakukan restocking ikan lokal. Gencarkan lagi promosi kesehatan, Pemkab Balangan berusaha tekan angka stunting. Tangani masalah hukum perdata dan TUN, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian lakukan nota kesepahaman dengan Kejari Balangan. Terkait dana CSR PT Adaro Indonesia, DPRD Kabupaten Balangan gelar RDPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Maisha, berikut batarbangan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Balangan tandatangani nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Balangan tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kamis 10 Juni 2021. Yang terhormat Bupati Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan tandatangani nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Balangan tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kamis 10 Juni 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, Lakana mengatakan wujud konkret dari nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemkab Balangan. Lakana mengatakan wujud konkret dari nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemkab Balangan pada Kejaksaan untuk menindaklanjuti apa saja permasalahan yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya lagi ke lapangan, kita ke sektoral lagi, itu bisa kita mendampingi apabila ada pihak-pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah beserta jajaran. Nah, ini bisa berupa gugatan atau sebaliknya bisa juga Pemda menggugat perorangan atau kelompok perorangan apabila tindakannya itu merugikan pemerintah daerah. Lakana menambahkan, untuk tindak hukum lainnya seperti mediasi juga dapat dilakukan. Yang jelas tuntutannya bukan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, karena justru pihaknya yang mewakili BUMN dan BUMD termasuk di dalamnya pemerintah dan jajarannya. Menanggapi hal ini, Bupati Balangan, Abdul Hadi mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Balangan untuk kesediaan dalam membantu permasalahan hukum. Nah, oleh karena itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami mudah-mudahan kerjasama ini memberikan manfaat bagi daerah dalam rangka pembangunan di Kabupaten Balangan. Abdul Hadi berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi daerah dalam rangka pembangunan di Kabupaten Balangan. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Memasuki 100 hari menjabat sebagai Bupati Balangan, Abdul Hadi sampaikan progres capaian kinerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Balangan periode 2021-2024 bertempat di ruang kerja Bupati Balangan, Kamis 10 Juni 2021. Memasuki 100 hari menjabat sebagai Bupati Balangan, Abdul Hadi sampaikan progres capaian kinerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Balangan periode 2021-2024
bertempat di ruang kerja Bupati Balangan Kamis 10 Juni 2021. Abdul Hadi menyampaikan dari 10 program prioritas, beberapa diantaranya sudah berprogres hingga 100%. Berikut 10 program prioritas beserta progresnya. Yang pertama, target kita adalah perampingan SKPD. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah Kabupaten Balangan ini mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri karena terlalu banyak dinas dan badan di daerah kita dan itu dinilai sebagai satu pemborosan. Alhamdulillah pada hari ke-42 dinas di Kabupaten Balangan yang tadinya 33 SKPD sudah menjadi 22 SKPD. Dan ini insya Allah organisasi perangkat daerah yang baru ini akan kita laksanakan pada APBD perubahan tahun 2021. Terkait dengan pengobatan cukup menunjukkan KTP dan kartu keluarga atau kartu keluarga. Mereka sudah melakukan studi banding ke Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Dan sampai hari ini dalam progres kita untuk melakukan sistem pengobatan gratis cukup menunjukkan KTP atau kartu keluarga. Kemarin ketika kita dilantik, kita juga sudah memperpanjang kerjasama kita dengan BPJS di Barabai. Dan alhamdulillah BPJS juga sudah kita arahkan supaya urusan pengobatan administrasinya jangan terlalu berbelit-belit di rumah sakit maupun di puskesmas. Sudah kita pinta cukup menunjukkan KTP atau kartu keluarga terintegrasi dengan BPJS. Kita mengembalikan tunjangan daerah bagi guru bersertifikasi. Kemarin Dinas Pendidikan sudah kita arahkan untuk mempelajari payung hukumnya itu, dan mereka telah melakukan studi banding ke Kabupaten Tangerang. Nah, alhamdulillah hasil daripada studi banding dan kajian-kajian dari Dinas Pendidikan, insya Allah tunjangan daerah itu akan kita bayarkan pada APBD perubahan tahun 2021. Kemudian yang selanjutnya kita juga sudah memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan untuk menginventarisir sejumlah siswa yang berhak mendapatkan kartu Balangan Pintar. Jadi mereka sudah melakukan pendataan, cuman karena ini terkait dengan pembiayaan dan anggaran, insya Allah itu kita anggarkan dulu, baru kita laksanakan. Insya Allah bangunannya sudah ada. Jadi bangunan Istana Rakyat ini sudah ada. Karena kita akan mengalami perampingan dinas itu, dan kita akan kelebihan kantor gitu. Nah, kantor perpustakaan itu nanti akan kita desain ulang menjadi Istana Yatim, kemudian kita bikinkan gerbangnya. Kemudian ada bangunan baru lagi nanti mungkin tambahan, dan insya Allah di tahun 2022 itu sudah bisa menampung sebagian anak yatim Kabupaten Balangan. Jadi semua kantor dan badan di Kabupaten Balangan ini wajib membelanjakan anggarannya di Kabupaten Balangan dengan harapan terjadi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan.
sudah di posisi 90% juga ini kan. Tinggal kita melakukan monitoring gitu kan. Karena merubah mindset dan pola pikir ini bukan pekerjaan sederhana gitu. Merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama dengan pola-pola kerja yang baru tentu perlu waktu dan perlu pengarahan-pengarahan. Ini sudah kita buatkan forumnya pada waktu itu dari berbagai lintas organisasi kemasyarakatan. Dan alhamdulillah pada waktu itu semua komponen masyarakat menyatakan memberikan dukungan untuk capaian visi misi ke depan. Minggu kemarin kita ke Desa Mamigang, Kecamatan Holong, tapi kita tidak sampai ke Batarius itu. Insya Allah dalam beberapa waktu depan kita akan ke Batarius. Tapi walaupun kita tidak sampai ke Batarius, Ulun sudah memanggil Dinas POPR dan Bapeda Kabupaten Balangan supaya untuk pengembangan sumber daya alam kita di bidang pariwisata ini sudah dianggarkan di APBD perubahan tahun 2021. Hari ini kita sedang melakukan upaya pengembalian DBH itu. Jadi untuk mencapai yang target yang ke-10 ini kita sudah berkirim surat ke BPK RI supaya hak keuangan yang ditransfer oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan konsesi tambang yang ada di daerah kita ini. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Perikanan Kabupaten Balangan lakukan restocking penebaran bibit ikan lokal bertempat di UPT Lajar Papuyuan, Desa Matanghanau, Kecamatan Lampihong, Kamis 10 Juni 2021. Dinas Perikanan Kabupaten Balangan lakukan restocking atau penebaran bibit ikan lokal bertempat di UPT Lajar Papuyuan, Desa Matanghanau, Kecamatan Lampihong, Kamis 10 Juni 2021. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Balangan Abdul Hadi, Kepala Dinas Perikanan Rudi Firmansah, Lingkup SKPD serta dari warga Desa Matanghanau. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan sesuai dengan program Dinas Perikanan Kabupaten Balangan yang dalam hal ini UPT Lajar Papuyuan Desa Matanghanau bisa menjadi kampung iwak untuk kedepannya. Program dari Dinas Perikanan yang ingin menjadikan Desa Matanghanau dalam hal ini UPT Lajar Papuyuan ini bisa menjadi kampung iwak gitu ke depannya. Sementara itu Rudi Firmansah selaku Kepala Dinas Perikanan juga turut menyampaikan ada sebanyak 10.000 bibit ikan papuyu yang ditebar dan nantinya akan ada rencana melakukan restocking kembali. Pada kuarter keempat semester 2 yang akan restocking adalah ikan baung sebanyak 10.000 bibit yang berlokasi di Baruh Bahinu dalam Kecamatan Paringin. Harapkan nanti bahwa ikan-ikan baung, ikan-ikan papuyu, ikan lokal kita tetap lestari ada di tempat kita. Karena takutnya ke depan anak cucu kita kada tahu lagi anggaran iwak lokal. Tujuan restocking ikan lokal ini dalam rangka optimalisasi kawasan perairan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai ekosistem akuatik yang seimbang. Bella Kira Rendra dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan lakukan koordinasi bersama lintas program dan sektor komunikasi perubahan perilaku stunting yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Kamis 10 Juni 2021.
Pemkab Balangan lakukan koordinasi bersama lintas program dan sektor komunikasi perubahan perilaku atau KPP stunting yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Kamis 10 Juni 2021. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Erwan Megakarya Latif dalam sambutannya menyampaikan bahwa stunting merupakan salah satu permasalahan yang bisa dicegah bersama-sama melalui perubahan pola asuh, pola makan, kebersihan diri sendiri, dan lingkungan. Di mana menurutnya stunting ini perlu dicegah karena dampak yang bisa menghambat kerja otak dalam tumbuh kembang anak, sehingga upaya pencegahan ini pun dilakukan agar anak mampu tumbuh secara optimal dan sesuai dengan usia perkembangannya. Erwan mengatakan persoalan stunting tidak mudah karena pemahaman masyarakat terhadap asupan gizi pada anak-anak berbeda-beda, bahkan ada yang mengikuti pola asuh dari orang tuanya atau turun-temurun. Terpisah Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Basit mengatakan langkah pencegahan yang sudah dilakukan Pemprov selama ini telah dikomando oleh Bapeda di mana ada tim KP2S terkait 8 aksi konvergensi serta 5 pilar pencegahan stunting. Nah, ini kita masuk ke pilar 2. Di pilar 2 kegiatan ini mengedukasi masyarakat agar informasi-informasi yang kita sampaikan dari sektor baik kesehatan atau non kesehatan atau tim dari KP2S konvergensi percepatan pencegahan stunting Kabupaten Balangan ini akan sampai ke masyarakat. Makanya nanti ada kegiatan orientasi komunikasi perubahan perilaku, itu nanti petugas kesehatan. Kemudian ada orientasi komunikasi antar pribadi. Ini nanti tugas dari kader posyandu atau kader kesehatan ke masyarakat. Ke masyarakat ini adalah ibu yang mempunyai anak balita. Jadi pesan-pesan yang kita sampaikan dari kesehatan itu nanti akan sampai ke ibu yang mempunyai balita. Jadi di rumah tangga ibu balita ini nanti apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan agar anaknya itu nanti jangan sampai terjadi stunting. Abdul Basit menambahkan dengan adanya kegiatan koordinasi KPP ini diharapkan masyarakat tahu, mau dan mampu mengenali masalah stunting, sehingga informasi yang telah diberikan ini dapat menekan tingginya angka stunting di Kabupaten Balangan. Sementara itu Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Ainun Farida ikut menambahkan bahwa kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat karena adanya kerjasama dengan Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan untuk peningkatan promosi kesehatan. Yang dalam hal ini adalah peningkatan promosi kesehatan yang tujuannya adalah mempromosikan, merubah perilaku masyarakat supaya stunting kita di Kabupaten Balangan itu bisa menurun. Karena merubah perilaku masyarakat ini sangat sulit bagi kita. Jadi kita harus gencar dan harus selalu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk penanganan stunting ini di Kabupaten Balangan, terutama kepada mulai remaja, kemudian ibu hamil sampai melahirkan, ya bayi balitanya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ainun berharap dengan adanya perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas di masing-masing wilayah dapat terlaksana untuk promosi kesehatan hingga ke tingkat desa. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, dan Perindustrian Kabupaten Balangan lakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Balangan tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Kantor Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Balangan, Senin 14 Juni 2021. Dinas Koperasi Usaha Kecil atau Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan lakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Balangan tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
di Aula Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Balangan, Senin 14 Juni 2021. Secara langsung PLT Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Balangan, Syamsul Hidayat dan Kepala Kejaksaan Negeri Balangan Lakana menandatangani nota kesepahaman tersebut. Keduanya sepakat untuk saling bekerja sama tentang penanganan hukum perdata dan tata usaha negara. Syamsul Hidayat menerangkan bantuan penanganan hukum yang diberikan merupakan pengingat agar para pegawai lebih hati-hati dalam berkegiatan. Jangan sampai melanggar aturan undang-undang yang berlaku, terlebih nota kesepahaman kali ini merupakan kesepahaman kedua kalinya dengan Kejari Balangan. Ya, tentu saja sangat terbantu. Oleh karena itu makalah kita lanjutkan lagi MOU tersebut. Pada kesempatan yang sama Kejari Balangan, Lakana menyampaikan kerjasama yang dilangsungkan merupakan tindak lanjut dari yang sebelumnya. Tentunya ini juga menandakan didapatnya manfaat bagi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Balangan perihal pendampingan hukum yang dilakukan. Kami untuk berusaha selalu mendampingi dalam hal pelaksanaan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, apakah itu infrastruktur yang akan dibangun atau akan diperbaiki. Jadi kami senantiasa selalu berkoordinasi, bersinergi dengan pihak-pihak yang telah melakukan MOU dengan kami sesuai dengan harapan-harapan beliau-beliau sebagai stakeholder kami. Jadi kami akan memberikan yang terbaik yang ada pada kejaksaan untuk bersama-sama kita mewujudkan Balangan yang lebih maju, lebih sejahtera. Kesepakatan atau MOU ini merupakan bentuk bantuan hukum dari Kejari Balangan terhadap Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Balangan. Tujuannya untuk meminimalisir adanya kesalahan kegiatan yang diselenggarakan, serta memberikan bantuan hukum jika sewaktu-waktu dinas yang bersangkutan mengalami permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. DPRD Kabupaten Balangan gelar rapat dengan pendapat umum dengan pihak perusahaan PT Adaro Indonesia terkait dana CSR PT Adaro Indonesia ke Kabupaten Balangan, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Balangan, Senin 14 Juni 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Maisha, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Kabupaten Balangan gelar rapat dengar pendapat umum dengan pihak perusahaan PT Adaro Indonesia terkait dana CSR PT Adaro Indonesia ke Kabupaten Balangan, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Balangan, Senin 14 Juni 2021. Rapat dengar pendapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan, dihadiri oleh Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD Balangan, perwakilan pemerintah daerah dan manajemen PT Adaro Indonesia. Ketua DPRD membuka rapat dan mengajukan pertanyaan kepada pihak PT Adaro Indonesia terkait tidak disetujuinya program-program pemerintah daerah oleh pihak Adaro. Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Mahlia Nur mengungkapkan bahwa sesuai peraturan daerah, pihak perusahaan harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana CSR perusahaan. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Balangan, Rusdi menambahkan sampai semester pertama ini tidak ada program pemerintah yang dikerjakan oleh pihak PT Adaro, padahal seharusnya program pemerintah dan program Adaro berkesesuaian. Rusdi berharap ke depannya antara pemerintah dan perusahaan harus solid dalam merumuskan program CSR dari PT Adaro. CSR Departemen Head PT Adaro Indonesia, Leni Mahlina mengungkapkan jika program CSR tahun 2021 berfokus pada penanganan COVID-19 dan pengembangan UMKM di wilayah operasional, salah satunya Kabupaten Balangan.
Kan kita juga ada pertanggungjawaban dengan ini ya prinsipal kami kan. Jadi tentunya ini benar-benar programnya memang nantinya bisa sesuai gitu dengan ini aturan, dengan blueprint, dengan RPP. Leni mengharapkan adanya koordinasi lanjutan terkait pembahasan secara mendetail dalam perumusan program CSR di Kabupaten Balangan, dengan harapan untuk program CSR tahun 2021 segera dikerjakan. Terakhir, Wakil Ketua 1 DPRD Balangan, Muhammad Ifdali menyarankan dalam waktu dekat harus diadakan pertemuan kembali, membahas alokasi dana CSR yang dimiliki Adaro, terkait sinkronisasi dengan program-program kerja yang dimiliki pemerintah Kabupaten Balangan. Bella Kirarendra dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.